Halo, jumpa lagi dengan saya Raymond di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kehidupan kita dapat diibaratkan seperti uap yang hanya terlihat sementara lalu lenyap dan tidak tahan lama. Dan kita berpikir bahwa kehidupan ini akan terus berlangsung seperti biasa saja, yang tidak ada manfaat dan gunanya untuk kita hidup. Bahkan justru kita hidup dipenuhi dengan masalah, tantangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita dengan cepat mengambil keputusan bahwa hidup ini tidak ada artinya. Tapi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kehidupan kita ini adalah anugerah dari Tuhan yang telah mengasihi dan menelayakkan kita, karena bagi Dia, hidup kita sangat berharga di hadapannya. Untuk itu, marilah kita menghargai hidup ini sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois Soetopo dengan tema Arti Hidup. Namun sebelumnya rekan saya Yofi dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Bersama-sama bertepuk tangan. Mari nyanyikan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bersama kita mau nyatakan Tuhan kita, anugerah kita. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang tak berlubang. Bersama nyanyikan. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang tak berlubang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, simpunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari lebih lagi semangat memuji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Biarpun hujan, tapi Tuhan tetap memberi kami semua kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, sore hari ini saya akan membahas tentang arti hidup manusia. Semua orang hidup di dalam dunia ini tentunya mempunyai arti hidup, ya. Dan arti hidup manusia ini merupakan sebuah konsep yang sangat personal dan tidak bisa sama di antara kita masing-masing. Baik suami, istri, orang tua, anak, anak-anak dengan anak juga tidak bisa sama. Konsep tentang arti hidup bisa berbeda. Ada seorang raja yang sangat mendambakan untuk mempunyai anak. Tetapi permaisurinya, yaitu istri raja ini, sangat susah untuk mendapatkan anak karena kandungannya bermasalah. Nah, sampai satu saat raja itu berjanji, kalau aku memiliki anak, aku akan membangun tembok yang tinggi agar anakku tidak bisa melihat kehidupan di luar istana yang sangat kejam. Dan keinginan raja ini pada akhirnya terkabulkan. Ia mendapatkan anak, memelihara anak, mencintai anak dengan begitu rupa. Dan ketika sang pangeran atau anak raja ini beranjak dewasa, ia penasaran, ada apa sih ya di luar tembok istana ini? Sehingga suatu saat anak raja ini mencari tahu, dan apa yang terjadi? Dia melihat bahwa di luar istana, dia melihat satu kehidupan yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Dia melihat di luar istana ternyata banyak orang yang tidak seperti apa yang dialami dirinya. Banyak gelandangan-gelandangan. Dan anak ini berpikir, kayaknya jadi gelandangan itu menyenangkan. Sebab apa? Gelandangan bisa bebas kemana-mana. Gelandangan tidak perlu memiliki aturan-aturan dalam rumah tangga. Gelandangan tidak perlu membawa dirinya harus begini, harus begitu, seperti yang dialami saat itu. Nah, saudara-saudara, hari pertama sesudah anak raja ini berpikir ingin jadi gelandangan, satu ketika dia keluar dari istana, ya, keluar dari istana dan berhasil lari dari istana. Dan akhirnya anak raja ini tidak pernah kembali lagi ke dalam istana. Hari pertama yang dilakukan oleh pangeran ini atau anak raja ini yaitu jadi gelandangan. Wah, dia merasa bahagia sekali. Dia merasa happy. Dia merasa bebas sekali. Dan dia melihat jadi gelandangan itu enaknya apa? Dia mengatakan karena banyak orang menaruh belas kasihan. Diberi makan, diberi uang. Bukan itu saja, bebas kemana-mana tanpa larangan-larangan. Bertahun-tahun ia menjadi gelandangan dan merasa bahagia. Karena banyak orang menaruh belas kasihan. Tetapi satu hari tiba-tiba dia diserang oleh penyakit yang membuat dia menderita
Penyakit apa? Penyakit kelaparan. Karena orang sudah bosan kasih makan, ya. Penyakit kelaparan, penyakit ditinggalkan oleh teman-temannya sehingga merasa kesepian. Hidupnya lalu makin hari makin kurus. Dan karena banyak penyakit lain dalam hidupnya, akhirnya dia menjadi sangat menderita. Sehingga suatu saat dia membersihkan dirinya dan pergi ke satu tempat. Di sana dia merenung tentang apa sebenarnya arti hidup itu. Jadi pangeran ini bosan, memuakkan, jadi gelandangan yang menderita. Dan setelah berhari-hari, akhirnya ia disadarkan bahwa hidup itu memang tempat penderitaan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas, bebas dari penderitaan. Penderitaan itu selalu ikut. Saat kita hadir dalam dunia ini, penderitaan itu sudah mulai ikut. Mengapa? Kalau saudara lihat bayi-bayi lahir, apa yang dilakukan? Mah, minta makan. Begitu? Enggak. Nangis. Tandanya apa? Aku ini mulai memasuki penderitaan hidup. Dia menangis keras. Dia ingin bebas dari penderitaan. Dia tahu kelahirannya ke dalam dunia itu tidak menyenangkan. Saudara-saudara, jadi penderitaan itu sudah dimulai dari sejak kita dilahirkan di dalam dunia. Saudara mungkin ada yang berkata, aku kepingin jadi orang kaya. Ya, karena orang kaya itu tidak pernah menderita. Siapa bilang? Orang kaya juga punya penderitaannya sendiri. Ya, orang miskin juga punya penderitaannya sendiri. Orang yang mengejar kenikmatan dunia juga punya penderitaan sendiri. Orang yang suka foya-foya juga menderita. Kenapa? Duitnya habis. Dibuat beli ini, itu, dan lain-lain yang tidak berguna. Ya, jadi kesimpulannya, hidup yang kita jalani adalah tempat penderitaan. Nah, bagaimana kita merespon kehidupan? Itu tergantung bagaimana kita meresponi apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang terpuruk. Kita tidak akan menjadi orang yang frustasi. Kita tidak menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Yakub 4 ayat 19 mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Roma 14 ayat 8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Di sini kita diingatkan bahwa hidup itu seperti uap. Saudara tahu uap? Kalau saudara masak nasi didandang, lalu ada kukus naik, itu namanya uap, ya. Uap itu tidak selamanya akan keluar. Kalau kompor itu dimatikan, uapnya itu juga akan berhenti. Nah, saudara-saudara, hidup itu seperti uap, sebentar kelihatan, lalu hilang. Artinya hidup itu singkat, hidup itu rapuh dan penuh ketidakpastian. Sama juga seperti embun pagi, ya. Kalau kita keluar pagi hari, kita senang karena kita bisa melihat embun. Tetapi embun ini akan lenyap ketika matahari terbit. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan beberapa jam di depan kita juga tidak tahu. Saudara-saudara, pentingnya kita mengakui keterbatasan kita sebagai manusia dan ketergantungan kita pada kehendak Allah dalam menjalani kehidupan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Sehingga kita gak perlu berbangga diri, kita tidak perlu sombong, melainkan menyerahkan segala rencana kehidupan ini dan tindakan yang kita lakukan
ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa manusia tidak bisa menambah sedikit pun pada hidupnya. Dan segala rencana yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan, semuanya itu tidak membawa kebahagiaan. Haleluya. Kadang kita mendengar orang mengeluh dan mengatakan, lah hidup ya dijalani saja. Mau senang ya senang, mau susah ya susah, mau gagal ya gagal. Ini namanya orang yang benar-benar frustasi. Ya, jadi dia tidak bisa memikirkan bahwa hidup itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Saudara-saudara, hidup adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani adalah sebagai sesuatu kebetulan. Karena kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Jadi kita tidak boleh mengikuti arus dunia. Tapi kita harus belajar mengikuti arus yang Tuhan sediakan. Haleluya. Tatkala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan ini. Saudara-saudara, hidup adalah anugerah yang tidak ternilai. Ya, dengan menghargai setiap nafas, dengan menghargai setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, maka kita akan memiliki satu kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berarti merupakan pilihan yang harus kita lakukan. Ya, banyak orang tidak menghargai kehidupan, menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Hidupnya sembrono, hidupnya amburadul, sehingga tidak bisa menjadi kesaksian yang baik dan memberkati sesama. Saudara-saudara, Tuhan mau kita belajar untuk bersyukur dengan kehidupan yang kita miliki. Bersyukur merupakan inti dari pengharapan terhadap diri kita sebagai anugerah dari Allah. Saat kita bersyukur, kita menghargai setiap momen, setiap hubungan, setiap pengalaman yang kita lalui. Nah, berbicara tentang arti hidup manusia sama dengan berbicara tentang anugerah Allah yang besar. Anugerah Allah yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, hidup setiap manusia harus memiliki tujuan. Dan tujuan yang lebih besar adalah memiliki Allah di dalam hidup kita. Ya. Nah, hidup kita akan bermakna ketika hidup ini diabadikan kepada Tuhan. Diabdikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dapat menyatakan kasih dan pelayanan terhadap sesama dengan berpusat pada kebenaran dan nilai-nilai yang kekal. Karena itu Yakub 4 ayat 19 mengatakan, hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia seperti uap, hanya nampak sebentar, ya, lalu hilang. Tidak bisa bertahan lama. Dan yang harus kita lakukan adalah menghargai hidup. Dan jangan kita menyanyiakan hidup dan waktu yang Tuhan berikan. Karena kita tidak akan dapat mengulang kehidupan yang sudah kita jalani. Dan Tuhan tidak pernah memberikan waktu 2 kali untuk kita menjalani kehidupan yang sama. Waktu yang Tuhan berikan 1 kali, gunakan dengan sebaik-baiknya. Haleluya, saudara-saudara, hidup yang bermakna adalah hidup yang berpusat pada Kristus. Kalau hidup kita berpusat pada Kristus, kita akan memiliki hidup yang positif, hidup yang berdampak, dan hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau kita baca tadi Yakub 4 ayat 19, itu mengingatkan kita untuk tidak sombong, untuk tidak menyombongkan diri, berbangga diri dengan rencana masa depan kita. Dan ini menyadarkan kita bahwa hidup dan segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas izin dan kehendak Tuhan. Haleluya, saudara-saudara,
tanggung jawab para pengikut Tuhan agar kita dapat saling mengingatkan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Saudara bisa mengingatkan teman, saudara bisa mengingatkan suami, istri, anak-anak. Perhatikan, hidup kita itu sementara. Hidup kita itu seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar habis. Saudara-saudara, kita harus mengingatkan itu supaya dengan saling mengingatkan kita akan memiliki kehidupan yang tetap berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Hidup untuk Tuhan, hidup tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi kita punya tujuan yang lebih besar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui kehidupan ini? Kalau kita menjaga hidup ini dalam kekudusan, tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan keonaran melalui kehidupan ini, itu artinya kita sudah menjadi berkat bagi sesama kita. Mati untuk Tuhan. Kematian orang percaya bukan akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju kebersamaan yang lebih kekal dengan Bapa di surga. Dikatakan kematian adalah keuntungan. Mengapa? Karena kita bisa terhubung langsung dengan Tuhan. Tidak ada sekat-sekat lagi, tapi kita bisa langsung berbicara dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ini berarti bahwa kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Dan hidup kita seharusnya mencerminkan identitas kita sebagai milik Tuhan. Yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan menjalani kehidupan sesuai peraturan Tuhan. Kita membaca contoh kehidupan Paulus dalam Alkitab. Sebelum Paulus mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia tidak tahu dan dia tidak mengerti arti hidup. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus? Melakukan kejahatan demi kejahatan, pembunuhan demi pembunuhan terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah Paulus mengalami zaman Tuhan dalam hidupnya, ia mengalami perubahan total dari seorang penganiaya, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat dan akhirnya menjadi seorang rasul yang gigih menyebarkan Injil. Paulus memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati, meninggalkan benar-benar masa lalunya dan fokus pada panggilan yang baru bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengenal Tuhan, kehidupan kita seperti Paulus, tidak berguna, seperti sampah, dicampakkan. Tetapi kasih setia Tuhan menyertai saudara dan saya, sehingga kita bisa mengalami pengampunan, pembaruan hidup, dan kita boleh mengikut Tuhan. Jangan ikut sampai di tengah jalan, ikut terus sampai pada akhir hidup. Haleluya. 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hidup adalah anugerah dan hidup juga merupakan sebuah kesempatan. Hidup adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa hidup seperti saat ini. Anugerah Tuhan yang membuat kita diberkati. Anugerah Tuhan yang membuat kita dijadikan orang yang baru. Anugerah Tuhan membuat kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan hidup itu juga kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjalani kehidupan yang kudus bersama dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kehidupan yang kudus, maka kita akan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan ini. Kita tidak akan berkata sembarangan, kita tidak akan hidup sembarangan, karena kita tahu hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, waktu yang Tuhan berikan itu sangat terbatas, sehingga penting untuk kita gunakan dengan bijaksana dan penuh makna. Ada orang yang diberi waktu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun,
60 tahun. Suami saya diberi waktu 75 tahun. Mama saya diberi waktu 98 tahun. Dan papa saya diberi waktu 102 tahun. Dan semua tahun kehidupan itu bukan tahun yang panjang, tapi tahun yang singkat yang kita jalani dalam kehidupan ini dan perlu dipertanggungjawabkan. Haleluya. Jadi kita harus mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua, hidup itu perjalanan dan perjuangan. Dalam hidup kita dihadapkan dengan pilihan. Mau melanjutkan perjalanan, mau berjuang sampai berhasil, atau mau berhenti dan tinggal diam. Mana yang kita pilih? Ya, kalau kita masih kepingin hidup, tentunya kita akan melanjutkan perjalanan. Kita akan berjuang sampai berhasil, ya, dan kita tidak tinggal diam dan bermalas-malasan. Saudara-saudara, hidup itu perjalanan. Kita dapat membayangkan hidup sebagai sebuah perjalanan. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau saudara melakukan perjalanan dari Purwokerto ke Cilacap, itu perjalanan pendek. Tapi kalau saudara melakukan perjalanan dari Purwokerto ke Jakarta, itu perjalanan yang panjang. Karena membutuhkan berjam-jam untuk sampai di Jakarta. Tapi semua itu harus dijalani bagi kehidupan kita. Semua orang yang hidup harus berjuang dan menjalani hidup. Mungkin dalam berjuang kadang-kadang kita merasa lelah, kita menyerah. Di situ kita dihadapkan dengan tantangan untuk dapat terus melangkah. Kita harus punya semangat, jangan berhenti, terus melangkah sampai mencapai kepada tujuannya. Haleluya, saudara-saudara. Dan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah pelajaran yang membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Untuk dapat hidup, tadi saya katakan semua orang harus punya pekerjaan. Semua orang harus berusaha. Semua orang harus berjuang. Dan semua orang harus bergumul. Ada seorang saudara mengatakan, aku sudah tua, sekarang masanya aku pensiun. Padahal umurnya lebih muda dari saya berapa tahun, saudara-saudara. Lalu saya katakan pada dia, oke, kamu mau pensiun karena kamu sudah tua, berarti kamu juga pensiun untuk makan. Jangan mikir makan lagi, ya. Jangan mikir beli pakaian lagi. Jangan mikir mau jalan-jalan lagi, sebab pensiun. Orang pensiun itu tinggal di rumah dan gak boleh berbuat apa-apa. Lalu orang ini sadar, ya. Lalu dia mengatakan, lalu apa yang aku lakukan? Selama Tuhan memberikan nafas kepadamu, selama Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan padamu, tidak ada yang namanya pensiun. Ya, tidak ada yang namanya pensiun. Semua orang harus berusaha sampai pada akhir hidupnya. Ayah saya selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ayah saya itu, saudara tahu, orang Totok, ya, dan berasal dari China, tapi disiplinnya itu sangat luar biasa. Sampai kadang-kadang kita tuh juga tolong-tolong, ya, kalau didisiplin. Kepinginnya jangan keras-keras begitu, saudara-saudara. Tapi saya bisa merasakan disiplin yang keras yang diberikan oleh ayah saya membentuk semua anak-anaknya. Dan kita semua 5 orang semuanya jadi hamba Tuhan. Bukan itu saja, sampai generasi ketiga dari orang tua saya, si Jul. Saya juga mendoakan supaya dia juga jadi penerus bekerja di ladang Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang akan memperlebar kerajaan surga. Saudara-saudara, tidak ada hal yang indah dalam hidup ini. Kita boleh berjuang di dalam dunia sekuler, kita boleh berjuang di dalam dunia sehari-hari, tapi satu hal yang sangat indah, kalau kita bisa berjuang di ladang Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Haleluya, saudara-saudara, seringkali saya sedih melihat pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang tidak mengarahkan anak-anaknya. Malah mereka bangga, anakku bisa jadi ini, jadi itu, jadi macam-macam.
Satu kali saya pernah berkata pada hamba Tuhan itu, kamu bangga punya anak yang berhasil, yang bisa menunjang ekonomimu. Tapi ingat satu hal, anak itu dari kecil makan persembahan dari Tuhan. Anak itu dari kecil dihidupi dari persembahan dari Tuhan. Apa yang kamu balas untuk Tuhan? Saudara-saudara, dia kaget, lalu dia berkata, aduh, berarti aku salah didik anak. Benar, kamu salah. Ya, benar kamu salah. Sebagai hamba Tuhan, kita harus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, sebab mereka merupakan generasi penerus. Generasi penerus, saudara-saudara. Dan itu harus diperjuangkan, tidak boleh berhenti. Ya, harus diperjuangkan dan tidak boleh berhenti. Saya ingat pesan ayah saya. Dia seorang totok, dia ke Indonesia pada usia 16 tahun tanpa keluarga di Indonesia, ya. Dia buka toko sepeda dan toko sepedanya itu sangat besar di daerah Kapasan. Dia terkenal sekali orangnya, tapi ketika Tuhan menjamah hidupnya melalui sebuah penyakit kanker di usus, ya, dokter mengatakan hidupmu hanya tinggal 2 minggu. Tapi dia datang ke KKR waktu itu, dia berdoa di situ, dia menangis dan pendeta bertanya, kamu mau apa? Aku mau sembuh. Lalu pendeta itu berkata, kamu tidak bisa sembuh kalau kamu belum mengaku dosamu. Nah, di situ papa saya nangis bukan main. Dia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dibiarkan oleh pendetanya, ya. Pendeta itu pendeta bule, ya. Sesudah ayah saya menangis dan berhenti, lalu didoakan. Saudara tahu, pulang ke rumah penyakit itu hilang. Sampai dia sendiri bingung, ya. Sampai dia sendiri bingung. Ditunggu besok pagi, besok lusa, nggak ada lagi penyakitnya. Lalu dia kembali ke dokter dan dokter bertanya, kamu makan apa? Kamu minum apa? Lalu ayah saya berkata, kemarin aku pergi ke KKR, aku hanya minum anggur dan roti yang disediakan oleh gereja itu. Dan sejak minum anggur dan roti, aku didoakan oleh pendeta dan aku jadi sembuh. Saudara-saudara, hidup itu perjuangan bukan hanya untuk masalah jasmani saja, tapi perjuangan juga untuk masalah rohani. Kita harus memupuk rohani kita sebaik mungkin supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Saudara-saudara, karena semua orang pada akhirnya menemui nasib yang sama, yaitu kematian. Ya, kematian. Mama saya berusia 98 dipanggil Tuhan. Saya sedih karena orang yang saya cintai tahu-tahu pergi. Ayah saya dipanggil Tuhan dalam usia 102 tahun. Tidak pikun, dia masih bisa khotbah walaupun harus duduk, ya, kemana-mana harus pakai kursi roda. Tapi dia masih bisa menyampaikan firman Tuhan sampai menjelang akhir hidupnya. Dia mengumpulkan anak-anak dan dia berkata, kamu yang akur, karena kalau papi tidak ada, kamulah penerus gereja Tuhan. Wah, kita nangis semuanya, ya. Jangan pergi, kita kepinginnya tetap didampingi. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah. Saudara-saudara, hidup itu perjuangan dan kita tidak bisa dompleng kepada orang tua kita. Tiap-tiap pribadi punya masalah sendiri dan tiap-tiap pribadi punya tanggung jawab sendiri. Haleluya, banyak orang mencari jawaban dari arti hidup dan kesimpulannya banyak dan bermacam-macam. Ada orang yang mengatakan hidup itu tidak adil. Ada orang yang mengatakan hidup itu kejam, jahat, karena kok aku dibikin sengsara. Ada sebagian orang yang memilih dekat dengan Tuhan dan tidak jauh dari Tuhan. Dan orang ini walaupun tidak berlimpah-limpah secara finansial, tetapi Tuhan memberkati dengan berkat agung dari surga, kedamaian yang tidak pernah diambil oleh siapapun. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan kepada Tuhan segala beban, lelah, keletihan kita. Hidup yang penuh dengan perjuangan ini,
kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya kita tidak berjuang sendiri, tapi kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kejar Tuhan dan kebenarannya. Usahakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, hidup adalah ibadah dan menjadi berkat. Hidup kita harus berdampak, memberikan dampak yang positif bagi kehidupan orang lain. Jangan kita memberikan dampak yang negatif, sehingga dampak negatif ini mempermalukan diri kita sendiri. Kita harus menjadi berkat dalam perkataan. Ucapkan kata-kata yang membangun, menguatkan, dan penuh kasih. Latih mulai di rumah. Kalau saudara melihat anakmu nakal, kita memang harus mendisiplin dia, tapi katakan kepada anakmu, engkau anak yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan ingin mengubah hidupmu. Jangan kita seringkali saya melihat orang tua marah-marah sama anaknya ditonyok-tonyok sampai begini. Sampai saya bilang, ngapain kamu punya anak? Gak usah punya anak kalau anak diperlakukan seperti itu. Katakan perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, supaya anakmu juga bisa menjadi orang yang berhasil. Melalui perbuatan, melakukan tindakan yang nyata, berani berkorban, berani membantu sesama kita dengan apa yang kita miliki. Bukan hanya materi, tapi juga memberikan sukacita bagi mereka. Saat mereka sedih, saat mereka susah, apa yang saudara lakukan? Apa saudara berkata syukur? Ya, itu akibatnya kamu melakukan ini dan itu. Ketahuilah, orang yang seperti itu perlu dikasihani. Dan kita harus membagikan belas kasihan, sukacita bagi orang-orang semacam itu. Melalui sikap hidup, kita harus menunjukkan sikap yang positif, penuh kasih, dan tidak merugikan sesama kita. Dan ketahuilah saudara-saudara, setiap tindakan yang kita lakukan memiliki potensi untuk menjadi ibadah yang berdampak positif dan sarana untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus pegang erat tanganku, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sementara perjamuan kudus akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus. Tiada satu pun dapat
kasih Tuhan yang besar telah mengubah hidup kami semuanya, menjadikan kami manusia tebusan Tuhan. Karena itu kami patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengar pesan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar untuk bersyukur untuk setiap kejadian dalam hidup yang kami alami. Memang hidup dalam dunia ini hanya sementara, seperti uap yang sebentar kelihatan lalu hilang. Hal ini mengingatkan kami untuk kami benar-benar menghargai kehidupan yang Tuhan berikan untuk kami jalani dalam dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Berikan selalu kekudusan dalam hidup ini melalui pikiran, perkataan, tindak tanduk kami, sehingga melalui kehidupan ini kami boleh selalu mempermuliakan nama Tuhan dan hidup kami dapat menjadi panutan dan jadi berkat bagi sesama kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan hidup ini, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari ini. Sertai perjalanan hidup kami Tuhan. Kami belum tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang memberi kehidupan. Kami ingin terus melakukan kebaikan-kebaikan. Menjadi berkat bagi sesama kami. Bukan untuk sementara. Tapi sampai kami dapat mencapai garis finish dari hidup ini dengan baik. Sertai kami terus Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pembangunan sekolah SMA Mahardika Soteria yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati pembangunan ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini untuk bersama-sama melakukan tugas suci ini bagi pembangunan sekolah SMA Mahardika Soteria. Dan semua yang terlibat dalam pembangunan ini, para donatur, tukang-tukang yang bekerja, aparat pemerintahan Desa Ketengar, Pak Lurah bersama Pamong Desa Ketengar yang memberikan bantuan keamanan dan pengawasan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Losetopo untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Yofi dan Tisil Ben serta volunteer Tisil Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua.
serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa, sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Raymond, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Timbullah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari lebih lagi semangat memuji